kehidupan sehari-hari. Jadi Bapak Ibu dari akademisi ini juga tidak sia-sia mereka menimba ilmu, gitu. Sehingga ini betul-betul tersampaikan ilmunya. Begitu juga kita ada harapan nanti di dalam proses penyampaian ini dicermati dengan baik. Dalam kesempatan ini juga nanti kami berikan yang namanya piagam penghargaan Bapak Ibu sudah mengikuti proses ini, supaya negeri juga tahu, negara juga ada hadir di sini wawasan kebangsaan, dan itu berguna buat kita sebagai bahan. Kita juga bisa menyampaikan ketertular kepada warga yang belum berkesempatan hadir. Karena masa pandemi ini kita diatur sedemikian rupa. Tapi tujuannya baik. Makanya di salah satunya kita juga di DPR itu sudah membuat peraturan daerah tentang adaptasi kebiasaan baru dalam pandemi COVID-19 di Provinsi Lampung, yaitu Perda Nomor 3 tahun 2020. Jadi itu diatur di situ semua. Nah, ini saya terima kasih kepada Pak Andes. Kita suasananya nyaman, bersih, kemudian tertata dengan prokes, kemudian juga kita sudah dipersiapkan sarana prasarana 3M-nya. Tapi kalau tadi saya masih pakai masker juga tidak nyaman, karena tidak tahu siapa yang dibalik topeng itu. Gitu. Padahal saya menginginkan kita berinteraksinya dengan baik, tapi nggak apa-apa lah. Yang namanya kita menjaga. Mudah-mudahan hal ini dapat kita lanjutkan dalam semua aspek kegiatan. Kemudian saya meminta agar perilaku dengan melaksanakan nilai-nilai Pancasila itu tetap terjalin di sini. Tadi Pak Prapto bilang bahwa ilmunya sedikit. Itulah politik kejawen. Politik kejawen itu gitu, seolah-olah tidak pandai tapi banyak ilmunya. Nah, ini salah satu yang harus kita lihat. Apalagi politik kejawen Solo, wah luar biasa. Semua bisa diatasi. Tapi kalau politik Sumatera beda lagi, Mas Gunawan ya. Sumatera itu belak-belakan. Tadi ya sudah habis di situ, selesai. Jadi mudah-mudahan dengan keberagaman kita di sini kita akan kompak. Kita akan kompak membangun, gak usah dulu Lampung lah, membangun dulu Wates dan sekitarnya. Mudah-mudahan kita bisa terapkan nilai-nilai Pancasila ini di dalam kehidupan kita sehari-hari. Sebelum saya tutup, saya mengucapkan terima kasih kepada Pak Andes dan juga rekan-rekan yang bertugas membantu terlaksananya kegiatan ini. Maka dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, acara sosialisasi wawasan kebangsaan di Desa Wates ini secara resmi kami buka. Demikian, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bapak Wadani telah membuka acara secara resmi. Selanjutnya yaitu penyerahan secara simbolis buku sosialisasi pembinaan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan kepada Bapak Kepala Desa, anggota DPRD Kabupaten Pesawaran, perwakilan peserta Bapak Sutio dan Ibu Yanti Wiranti, dan narasumber dipersilakan untuk maju ke depan.
sekaligus ini diberikan kepada masyarakat juga tentang nilai-nilai wawasan kebangsaan dan nilai-nilai Pancasila. Semoga ini betul. Itu juga dengan Pak Ibu Prapto, ini sudah banyak sekali begitu. Sebagai tokoh masyarakat, sebagai dewan, ini harus berhasil mengembangkan di sini. Ini satu sebagai narasumber ilmunya sedang di sini, maka ini sudah. Terima kasih. Mbak juga sebagai tokoh perempuan ditularkan di Santero di mana berdekat. Di forum itu juga apa? Pak Sutio ini juga sama peran Bapak dalam memberikan nilai-nilai ini kepada masyarakat, terutama generasi muda. Terima kasih, Bapak Ibu dapat kembali ke tempat duduk masing-masing. Demikian seluruh rangkaian acara kegiatan pembukaan sosialisasi pembinaan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan. Selanjutnya kita akan mengikuti materi sosialisasi pembinaan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan. Untuk memandu acara sosialisasi ini akan dipandu oleh moderator yaitu Bapak A. Gunawan Prihartono, SH, Akademisi STIE Gentiaras Bandar Lampung. Kepada moderator dipersilakan. Terima kasih. Iya. Yang kami hormati Bapak Haji Watoni Nurdin, SMH, selaku anggota Dewan Provinsi Lampung. Yang kami hormati Bapak Suprapto, selaku Ketua Dewan di Kabupaten Pesawaran. Yang kami hormati Bapak Andes Irawan sebagai Kepala Desa atas. Dan yang saya banggakan dan saya muliakan Bapak Ibu semua yang hadir pada ruangan pagi hari ini. Kita sudah mengikuti di acara pembukaan dan sekarang sesuai dengan jadwal yang ada, seharusnya pada sesi pertama itu akan diisi oleh Bapak Dr. Andes Serranto, MSI, PhD, yang beliau saat ini sedang dalam perjalanan. Mohon izin, Tony kesasar ini. Ya, tapi kita doakan pasti sampai di tempat ini. Lalu yang kedua adalah sebagai pemateri kita adalah Bapak Dr. Sairul Basri, SAG, MPD. Beliau adalah sebagai dosen pada Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. Baik, sebelum beliau memberikan materi pemaparan, saya akan sampaikan dahulu mengenai kurikulum vitae atau daftar riwayat hidup dari Bapak Sairul Basri. Nama Dr. Sairul Basri, SAG, MPD. Tempat tanggal lahir Serian, Bandung, 4 Juli 1975. Agama Islam. Pekerjaan dosen UIN Raden Intan Lampung. Ini pekerjaan tetap. Pekerjaan tetapnya nanti beliau akan cerita sendiri. Cukup banyak Bapak Ibu. Alamat, beliau tinggal di Jalan Rasuna Said, Kelurahan Pengajaran, Bandar Lampung. Jadi kalau nanti ke Bandar Lampung mau berdiskusi soal wawasan kebangsaan maupun hal-hal yang bersifat radikalisme, silahkan bicara dengan beliau. Saya akan bacakan mengenai pengalaman pekerjaan beliau. Beliau adalah supervisor dari Perudahan PAL tahun 2002 sampai 2004.
juga beliau adalah sebagai pimpinan Pondok Pesantren Muhammad Daud Kabupaten Pesawaran. Lalu beliau juga sebagai kepala sekolah di sana. Lalu dosen UIN Raden Intan Lampung dari tahun 2006 hingga sekarang. Juga sebagai dosen Institut Agama Islam Anur 2017 sampai sekarang. Dan yang terpenting beliau saat ini adalah sebagai staf ahli pada kantor wilayah Kementerian Pertahanan Lampung dari 2015 sampai sekarang. Organisasinya cukup banyak, cuman ini kalau saya bacakan semua nanti kita tertidur-tidur di sini Bapak Ibu, karena panjang sekali ini riwayat organisasi. Tapi yang pasti saya sampaikan, beliau juga menjadi sekretaris Badan Narkotika Nasional Kota Bandar Lampung, juga beliau sebagai pelatih atau instruktur dalam bela negara, dan juga adalah sebagai ketua forum komunikasi umat beragama, dan sekarang juga masih menjabat sebagai anggota di Provinsi Lampung gitu ya. Baik. Lalu beliau juga sudah malang melintang untuk menjadi beberapa di kegiatan-kegiatan khususnya di Kota Bandar Lampung dan sekitarnya. Nah, ini kalau kita bacakan keseluruhan juga cukup banyak, tetapi yang paling penting di sini beliau adalah sebagai pemateri bela negara yang banyak untuk menjadi kajian beliau. Nah, nanti di sini beliau akan membawakan materi yang mungkin Bapak Ibu nanti bisa menyimak. Kita berikan waktu maksimal 20 sampai 25 menit. Yang kami harapkan adalah umpan baliknya pertanyaan dari Bapak Ibu semua. Nah, itu yang kami harapkan Pak Watoni. Jadi dari teman-teman Wates sendiri, desa Wates sendiri nanti akan mempunyai wawasan yang mungkin juga akan bisa dipadukan dengan apa yang sudah diberikan oleh beliau nantinya. Untuk itu kepada Bapak Dr. Sairul Basri, SAD MPDI, saya persilakan untuk menyampaikan materi-materinya. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Kades selaku pimpinan wilayah daerah tadi. Yang saya hormati Pak Watoni, Pak Watoni Nurdin, SHMH dari anggota Dewan Provinsi dari fraksi PDI Perjuangan. Tadi di ujung tadi ada Ketua DPR Pak Prapto ya, Kabupaten Pesawaran. Saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam, namo buddhaya, tabipun. Itulah kebangsaan. Lampung, tabipun, kan gitu ya. Selanjutnya terima kasih saya diberikan kepercayaan pada hari ini. Sebenarnya saya berdua didamping oleh Bapak Kolonel Infanteri Ari Yanto Widiat Moko. Beliau di Kementerian Pertahanan bagian Balitbang tentang persenjataan. Tapi beliau mau pulang kemarin, beliau dapat tugas dalam rangka menganalisis tentang strategi pertahanan termasuk alat alutsista kita yang beliau harus kerjakan dan harus paparkan hari Senin. Senin beliau tidak hadir. Baik, pada kesempatan ini saya berasa bersyukur kita bertemu di sini. Saya sebenarnya di sini kapasitas saya karena diurus kebangsaan sebagai staf khusus Kementerian Pertahanan. Sebenarnya saya staf ahli, staf khusus dan 2016 sampai sekarang. Dan saya selalu rapat BIN. Jadi karena pis-to-pis dengan Pak Wahyu ya, rapat BIN tentang situasi kondisi bangsa termasuk Provinsi Lampung. Materi saya itu judulnya ya, lebih ke kajian ancaman dan pencegahan radikalisme dan terorisme dalam memperkuat pertahanan negara. Saya berapa kali dipercaya menjadi narasumber tentang bagaimana kekuatan pertahanan negara di Lampung. Jadi kalau di Angkatan Laut saya sudah nggak asing, memang saya pendataan Angkatan Udara termasuk di Angkatan Darat ya. Sebab itu sedikit berbicara tentang ini. Saya di staf
pertahanan itu lebih dinamis karena